وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal penggalangan dana untuk bantuan bencana di Sumatera harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah. Ferry Irwandi, lu benar-benar top. Gara-gara Bang Ferry ini berhasil membuat para pejabat-pejabat di negeri kita ini menjadi seperti cacing kepanasan. Kemarin seorang anggota DPR RI bernama Endi Wijaya, dia menyinggung 10 miliar donasi yang kita kumpulkan melalui Ferry Irwandi. Dia sampai bilang Ferry Irwandi si paling-paling, sok-sokan, si paling Aceh, si paling Sumatera. Karena dia iri ya, kenapa dirinya yang tidak viral padahal sudah mengeluarkan banyak uang. Sedangkan Ferry Irwandi ini lebih viral, donasinya hanya 10 miliar. Itu yang dia maksudkan. Karena menurut dia negara harus lebih viral daripada Ferry Irwandi. Sontoloyo. Supaya Anda tahu, dari negara itu bukan donasi ya, dari negara itu kewajiban. Kalau kita ini kan ikhlas sukarela. Nah sekarang muncul lagi nih guys ya, astaga naga. Menteri Sosial jangan bikin sial lah. Dia bilang kita semua ini ya yang ngumpulin donasi ke artis influencer. Nah para artis influencer itu harus izin ke Menteri Sosial. Apa-apaan seperti itu. Orang bisa keburu mati kalau birokrasi ribet kayak gini. Kalau aturannya teteh bengek seperti ini, terlalu ribet, terlalu berbelit-belit. Orang kalau butuh makan hari ini, ya sebenarnya makanan itu udah bisa langsung datang. Tetapi ditunda dulu karena harus izin lah, harus urus inilah, harus ada tanda tangan persetujuan lah, apalah. Aduh, orang mau berbuat baik aja kenapa harus dipersulit? Kenapa harus diribetkan? Astaga naga. Ini sama halnya kalau kita mau infak ke masjid atau mau ngasih kolekte di gereja. Itu harus izin lewat Kementerian Sosial. Jangan mengada-ngada lah Pak ya. Menteri Sosial, jangan bikin sial. Dia dari partai mana ya? Kalau nggak salah dari PKB. Ingat guys, ingat nih orang ini ya. Dia bilang katanya orang yang nyumbang melalui influencer atau siapapun itu harus lapor ke Kemensos. Hah? Orang mau donasi harus lapor dulu. Yang enak siapa? Pakai izin gitu. Hah? Izin supaya apa? Supaya dipajakin gitu. Orang kalau mau berbuat baik nggak perlu pakai izin. Oh ini rupanya Mensos RI. Kemana aja Pak? Jarang banget kelihatan di lokasi bencana. Tiba-tiba muncul mau bikin aturan. Influencer, artis yang galang donasi harus izin dulu. Sama Mensos, iya. Pak Mensos. Kalau kemarin itu para tokoh, para artis, influencer yang galang donasi harus mengajukan surat izin dan nunggu keluar izinnya dari Kemensos. Mungkin para korban bencana di Sumatera sudah banyak yang mati kelaparan. Karena pemerintah juga nggak becus. Kepala BNPB bilang mencekamnya hanya di medsos. Bapak Presiden Prabowo mengatakan keadaan sudah membaik. Kemensos sendiri hanya mengirim 19,5 miliar untuk 3 provinsi. Ketika ada orang-orang yang peduli, ada warga yang mau bantu warga, ada Ferry Irwandi yang galang donasi, bukannya diapresiasi, justru mau dipersulit, harus ada izin. Ipul, gak ada kerjaan lain apa? Apa sih bapak-bapak ini tiba-tiba muncul artis atau influencer kalau mau donasi harus izin dulu. Lu siapa? Orang lagi kena bencana gini, lu ngasih kontribusi enggak, ngasih kemudahan enggak, malah mempersulit. Kayaknya kalau orang Indonesia ngebuat kebaikan dengan nominal yang besar tuh kayaknya pemerintah tuh harus terjun gitu. Kayak Bang Ferry Irwandi nurunin 10M berhasil dapet tuh, oh pemerintah harus turun nih. Mau nyari apa Pak? Mau nyari lagi potongan-potongannya Pak? Biar dikenain pajak itu uang donasinya terus uangnya masuk ke kalian. Ogah. Kemarin donasi cuma 10 juta, 15 juta diem. 10M itu kayaknya pada heboh nih pejabat-pejabat. Oh itu harus dikenakan pajak. Oh itu harus dikenakan administrasi dan sebagainya. Memang otaknya otak-otak yang berpikir enggak. Kayak ngerasa gak sih guys? Kayak pejabat kita tuh terlalu banyak orang kolot. Terlalu banyak orang yang sudah tua. Nggak ngerti teknologi dan lain sebagainya. Yang akhirnya kayak
orang Orde Lama yang masih pengen bertahan kelihatan keren tapi nggak keren gitu loh. Kalau mungkin dia berpikir, oh negara maju kayak gitu, negara Amerika yang standar udah maju aja Pak, nggak ada tuh mau donasi pakai di izin dulu Pak. Kalau Bapak mau bicara strata agama, ya negara agama tuh Islam Pak, kayak misalkan Arab Saudi dan lain sebagainya, orang mau nyumbang Pak, mau sedekah nggak ada Pak, pakai audit. Bapak ini pakai standar mana sih? Kayak gebrakan setiap hari pejabat-pejabat tuh kayak makin tol. Kementerian Sosial, aduh Bapak kenapa sih ini menteri-menteri di tengah bencana Sumatera kayak gini pada blunder semua? Pak Bahlil bohongi presiden, Menteri Sosial keluar buat statement kayak gini. Pak, iya kita juga ngerti Pak regulasinya, tetapi sekarang kan bencana Pak, kondisinya lagi darurat. Jadi jangan dulu lah keluarin statement kayak gitu. Pak, yang kalian harus audit itu Bapak Endi Patwijaya nih. No, lihat tuh, mobilnya berjejer semua, mobil mahal itu, mobil miliaran itu yang kalian harusnya audit, Pak KPK. Nah, kalian berkoordinasi semua sama KPK penegak hukum, audit tuh, ngomongin kritik orang yang nyumbang 10 miliar, duit masyarakat juga kok, Kalian baru aja negara menyumbang kayak gitu, duit negara juga duit masyarakat. Ngapain kalian repot? Duit masyarakat pun dipusingi. Dianggap saingan orang yang berhasil mengumpulkan 10 miliar dalam satu hari. Dalam hitungan jam malah. Kalian itu harta-harta kalian, gimana cara mengumpulkannya? Nggak bisa kan kalian kayak Ferry Irwandi? Jangan mentang-mentang kalian punya legitimasi kekuasaan, terus kalian seenaknya pengen melawan dan menekan rakyat. Rakyat itu udah berbuat bener. Saling membantu, menolong sesama, menyumbang duitnya untuk membantu Sumatera. Sesuai dengan semboyan kita gotong royong. Ngapain kalian sok-sok mau ngawasin? Giliran kalian yang gak kerja bener, kita kritik, kita awasin, kalian marah, kalian anti kritik, kalian datangi orang-orang yang ngeritik kalian, kalian intimidasi orang-orang yang ngeritik kalian. Gila, bisa gak sih kalian itu, kalau misalnya ngomong hal-hal kayak gini lewat belakang aja, kalau misalnya memang mau diaudit orang-orang yang mengumpulkan dana, yang buka donasi seperti ini, pribadi aja, jangan bikin statement kayak gini. Itu Sumatera masih menangis semua orang di sana. Kalian sibuk ngurusin dana, minta dana lagi, menteri bohong. Sementara di sana kondisi masih belum stabil, kalian bacotnya stabil banget. Sumpah, kita ngebacot kayak gini itu masyarakat sampai marah-marah kayak gini itu karena kita ngelihat, kita menonton kalian semuanya, kita menonton juga kondisi yang ada di Sumatera. Kalian bilang udah bagus, udah gini, gelontorin dana triliunan. Tapi apa yang dirasakan masyarakat sana belum ada. Makanya kita teriak-teriak kayak gini. Itu bukan mengkritik. Kita mendorong pemerintah, ayo dong tolong kemanusiaannya. Nah, ini aja orang Jepang, ada orang Jepang udah siap membantu orang Sumatera. Orang-orang luar negeri udah pada datang ke sana siap membantu Sumatera. Tetapi terhalang oleh aturan pusat. Tinggi banget gengsi kalian, kerja kagak. Sumpah dah. Apa salahnya dibiarin aja orang luar bantu? Kalau kalian nggak sanggup, jangan sok sanggup. Jangan di media kalian bilang sanggup. Kenyataannya, Kementerian Sosial. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan. Tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan. Izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan. Nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami, kalau sudah selesai, itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata. Ini beda lagi ya pernyataannya. Mungkin Menteri Sosial udah menyadari banyaknya serangan yang bertubi-tubi kepada dirinya, makanya dia ubah pernyataan. Kemarin katanya kalau mau berdonasi para artis influencer harus izin dulu. Nah sekarang diubah, boleh langsung. Kalau udah selesai baru dilakukan perizinan. Ngapain
Mau selesai ke tidak, nggak perlu harus izin ke Kementerian Sosial. Untuk apa? Ya udah, kalau memang udah selesai ya udah, nggak ada urusan sama Menteri Sosial. Justru seharusnya Menteri Sosial ini yang harus izin sama kita rakyat. Izin nih, anggaran dari uang kalian, uang rakyat kami gunakan untuk membantu saudara-saudari kita di Aceh dan Sumatera. Karena ini uang kalian, uang rakyat. Keluarkan rincian, jadi segini gini. Daftar pengeluarannya segini gini gitu, ya. Jadi dari kalian Kementerian Sosial yang izin dan harus transparan ke rakyat. Bukan kita yang harus izin dan transparan kepada kalian. Kayak kalian siapa? Rakyat yang berkuasa, rakyat yang lebih tinggi daripada kalian. Bukan kalian di atas rakyat. Hah, hilah deh, ada lagi aja ini. Tuh, lu baca berita. Artis dan influencer jika ingin melakukan penggalangan dana atau donasi, kata Mensos, Menteri Sosis, sebaiknya izin dulu. Segala apa baik, kata gue mah diem aja, udah diem. Untuk segala kentut. Orang yang namanya melakukan penggalangan dana kan donasi tujuannya baik. Buat sesama manusia, saling tolong menolong. Apalagi ini bencana, yang menurut gue pribadi bencananya udah skalanya nasional. 1000 orang lebih yang meninggal, ada yang masih dinyatakan hilang. Kita timbang mau nyari pahala dong kudu izin. Tuh lu bayangin. Gue mah ampun dah, menteri pada diaglok. Katanya Menteri Sosial, influencer atau artis yang galang dana untuk korban bencana perlu izin dulu. Gimana tuh? Nah, penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alai fashquq alai. Ya Allah, barang siapa pemimpin yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Maksudnya Pak, bagus memang harus dengan izin Kementerian Sosial. Tapi kalau sekarang kan keadaan darurat, semua orang mau bantu, semua orang peduli dengan saudara-saudaranya di Sumatera. Dan Alhamdulillah Pak, yang dikumpulkan rata-rata disalurkan bersama lembaga yang sudah resmi pada akhirnya. Jangan khawatir, kita cuma bantu jadi corong informasi dan galangin dana. Lagian juga kalau harus ngikutin prosedural yang diatur pemerintah Pak, kita sudah pengalaman, harus izin ini itu, terus survei lagi oleh dinas terkait, belum lagi petugasnya mut-mutan tergantung ada uang kopinya apa kagak. Meninggal duluan saudara-saudara kami kelaparan dan kedinginan Pak yang ada di Sumatera. Ya Allah, dari kemarin ada aja gebrakannya. Apresiasi kagak gembosin semangat dan mempersulit iya. Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar mereka paham. Barakallahu fikum. Aduh, apalagi sih, ya Allah. Kemarin donasi disindir, sekarang disuruh izin dulu katanya. Ya Allah, izin lu, kata nggak masuk kerja pakai izin. Hutan lu bapak santai, tambang lu keruk biasa aja. Laut luruk nggak bilang-bilang, kenapa mesti izin sih? Lagian kan ini bukan atas nama perseorangan, ini pakai lembaga. Influencer itu cuman ngarahin followernya supaya donasi ke lembaga itu, nggak buat dia, buat masyarakat yang butuh. Jadi kenapa ribet begini sih? Udahlah, namanya juga darurat, kagak tiap hari dia minta donasi. Influencer cuma ngajak, ayo bantu saudara-saudara kita gitu doang. Apa pakai izin? Emang korupsi pakai izin loh? Kocak, naik gaji minta izin dulu ke rakyat. Betul. Makin aneh aja lu. Dan apalagi ini, masa negara kebakaran jenggot sama rakyatnya sendiri? Hei Pak Saiful Yusuf, Menteri Sosial, seharusnya Anda itu bersyukur. Rakyat bahu-membahu menggalang bantuan untuk meringankan beban para korban banjir. Selain itu, negara pun ikut terbantu. Ini Anda malah mau mempersulit, harus izin dulu, nanti diaudit. Aduh Pak, kalau terlalu kebanyakan prosedural, nanti para korban keburu kelaparan dan mati. Oke, saya setuju negara itu harus mengatur rakyatnya. Tapi jangan menghambat empati rakyat juga, Pak. Kalau gerakan rakyat lebih cepat dari gerakan birokrasi yang Anda pimpin, seharusnya itu didukung, bukan curiga. PA. Ini bukti kalau pemerintah di negara kita itu bobrok. Bayangin aja, artis influencer buka donasi untuk korban bencana aja harus izin dulu, nanti diaudit. Ini tentang kemanusiaan bro, bukan mau buka usaha ya. Saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kelaparan, butuh makanan, tempat tinggal, yang kehilangan saudara, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan nyawanya. Sedangkan kita yang mau bantu aja harus izin dulu, harus diaudit dulu.
Sebenarnya yang harus diaudit itu mulut Anda tuh ya, sebelum ngomong audit dulu. Bener apa pantas enggak ya kalau ngomong seperti itu. Malu tuh sama peci, sama kopiah ya, malu. Ingat, bencana yang paling bahaya itu bukan bencana alam, bukan banjir, longsor, tsunami, tapi bencana akhlak. Kalau suatu negara sudah terjadi bencana akhlak, maka tunggulah kehancurannya. Halo Gus Ipul, Menteri Sosial. Orang mau nyumbang, mau donasi ke bencana, jangan semuanya harus pakai izin. Kalau pemerintah, Gus Ipul boleh tuh minta izin biar bisa diaudit antara yang diambil dari uang negara sama yang diberikan kepada masyarakat di Sumatera, cocok nggak, sesuai nggak. Orang rakyat minta sumbangan di jalan, di sekolah-sekolah, jangan semuanya harus izin. Keburu mati, sudah banyak itu yang kelaparan. Ya, kerja yang benar. Data Menteri Sosial aja belum benar, para penerima bansos ini sudah ngatur-ngatur cara orang. Masyarakat itu memberi karena ikhlas, bukan karena pengen jabatan. Lah, negara ini ada Menteri Sosial. Mana aja Pak? D4 banget, denger duit dia datang. Mungkin secara regulasi itu betul, tapi secara hati nurani, coba Pak pikir secara logika dah, coba pikir secara logika. Ini orang lagi pada niat baik nggak Pak? Rese-rese banget ya. Pak Prabowo dulu Bang, serat jadi menteri itu harus nggak waras apa gimana sih? Kenapa harus ada izin? Mungkin biar dananya jelas. Jelas-jelas dialokasikan yang nggak jelas. Ujung-ujungnya dipotong sana sini. Apalagi kan di sini tuh kalau ada kata izin harus bayar. Di sini tuh izin yang gratis cuman minal aizin wal faizin. Ini kenapa ya orang yang belakangnya M tuh lagi aneh-aneh banget? Bahlil. Itu. Ya, jadi itulah pentingnya bayi minum ASI dibanding minum air doa. Halo netizen, tahukah kalian siapa Menteri Sosial Republik Indonesia saat ini? Soalnya sudah seminggu lebih terjadi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kita belum pernah melihat wujud dari Menteri Sosial RI yang mengunjungi lokasi dan korban bencana banjir tersebut. Hah? Siapa? Tahu nggak kalian? Siapa Menteri Sosial RI saat ini? Kalau Menteri Sosial yang lalu, saya tahu namanya Ibu Risma. Beliau kalau ada banjir, ada bencana, sangat sigap. Sangat cepat sekali turun ke lokasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan para korban dan membantu ya semaksimal mungkin sebagai Mensos. Berbeda sekali dengan Mensos sekarang. Gak tahu pun kita siapa Mensos RI saat ini. Hah? Tahu nggak kalian siapa Pak Mensos RI? Tolong ya. Hah? Atau jangan-jangan beliau juga sudah jadi korban bencana sehingga tidak pernah kelihatan lagi, harus dibantu. Kalau kalian tahu, tolong cari di mana keberadaan Bapak Menteri. Soalnya, Presiden sudah turun, Wapres sudah turun, para menteri yang lain sudah banyak yang turun, para kepala badan dan lembaga juga sudah ramai yang turun. Tapi Mensos RI belum pernah terlihat batang hidungnya, belum pernah terlihat wujudnya di lokasi bencana. Tolong carikan di mana beliau berada. Oke ya, Gus Ipul, Anda dengarkan itu. Kemarin di awal-awal terjadinya bencana yang sampai berhari-hari, ya 1 minggu awal itu orang mempertanyakan keberadaan Anda. Kita semua ingin melihat seperti apa aksi tanggap yang kamu lakukan. Kenyataannya sangat-sangat lambat. Dan akhirnya banyak orang yang mati kelaparan. Nah sekarang giliran udah reda, lalu tiba-tiba Anda mengeluarkan pernyataan seperti itu. Jangan lagi mengeluarkan pernyataan yang aneh-aneh. Biarkanlah rakyat Indonesia ini membantu saudara-saudari
di Aceh dan Sumatera tanpa harus melalui proses birokrasi yang ribet, tanpa harus ada tete bengek izin-izin sana sini. Izin-izin itu ujung-ujungnya bayar. Ujung-ujungnya potong dana. Udah tahulah kita mental-mental pejabat kita. Jadi kalau mau beri bantuan langsung aja, nggak perlu harus izin ke Anda, lapor Anda. Emang Anda siapa? Justru Anda yang harus lapor ke kita rakyat, izin ke kita rakyat. Ini lama-lama negara kelihatan seperti negara diktator kalau mengeluarkan aturan-aturan yang ngawur seperti ini. Jadi kepada Bapak Prabowo Subianto agar memperhatikan para menteri-menterinya ini untuk diberikan peringatan, ya, agar jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Oke guys, saya sangat berharap sekali agar keadaan di Sumatera dan juga di Aceh sudah mulai berangsur-angsur membaik, sudah mulai berangsur-angsur pulih, dan semoga rumah mereka juga bisa segera direnovasi bagi yang masih layak untuk direnovasi, ya. Lalu kemudian kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi, mereka bisa mendapatkan tempat pemukiman baru yang lebih baik. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Guys, ada kabar menarik ini ya. Menarik atau tidak menarik nggak tahu lah. Jadi, pemerintah Indonesia tidak mengizinkan bantuan internasional masuk ke bencana Sumatera. Karena pemerintahnya belum merasa membutuhkan. Pungo tuh kayak mana nih? Kalau di Palestina banyak kali bantuan mau masuk ke Palestina tapi ditahan sama Israel. Tapi kalau untuk bencana Sumatera ini bantuan internasional mau masuk ke bencana Sumatera ditahan oleh pemerintah. Kayak mana? 11, 12 kan nama itu. Pak, ini ya, saya jelasin ya. Saya tuh masih kecil tapi saya sudah paham keadaan sekarang. Tengok tuh, di Aceh Tamiang, di Langsa, di Takengon, banyak kali tempat teman-teman yang ada di Aceh nih udah mati kelaparan orang tuh. Orang tuh ada yang selamat dari banjir tapi meninggal gara-gara kelaparan. Jadi guys, kalau kalian mau membantu teman-teman yang ada di Sumatera atau yang ada di Aceh nih, nggak usah dari posku, lempar aja terus dari masyarakat ke masyarakat, oke? Nggak usah di posku, nanti hal pemerintah tak apa loh. Padahal kan guys, dulu waktu tsunami Aceh 2004, itu gercep kali. Baru aja sehari atau beberapa hari habis tsunami langsung datang bantuan internasional dari negara ini, negara itu. Langsung datang kapal rumah sakit terbesar di dunia. Gercep kali. Tapi sekarang parah, ini udah parah kali ya. Ditahan oleh pemerintah. Tapi kami dulu rakyat Aceh waktu habis tsunami itu, kami tidak merasa kelaparan. Karena bantuan logistiknya cepat, obat-obatannya cepat, dokternya cepat datang, pokoknya semua logistik lah cepat datang. Sekarang mati kelaparan, tahu? Pak dengerin ya Pak. Kami itu manusia loh, bukan kepiting, bukan debu, bukan pasir, bukan kerang. Manusia. Itu termasuk pelanggaran HAM gak sih? Pak, buang sikit lah sana rasa malunya. Kalau nggak mampu atau nggak bisa tuh bilang, ngomong. Allah menciptakan mulut itu untuk ngomong. Ya, kecuali bisu. Memang tone deaf kali ya guys, pemerintah untuk saat ini. Guys, kita doakan aja ya guys kepada Allah, semoga pemimpin dan pemerintah di Indonesia terbuka mata hatinya. Udah lah guys, nggak tahulah mereka ini pungo atau apa, sakit ule marah tengoknya. Udah lah, nggak dimasukin ke bencana nasional, mau masuk bantuan internasional nggak bisa karena masih dianggap belum membutuhkan. Gimana? Udah lagi pusing kali lagi. Sekian, terima gaji.